Sudah kita teruskan yang pembahasan kemarin. Ini kitab membahas tentang nasihat-nasihat Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Ini sebenarnya ayyuhal walad ini memang artinya anak. Cuma bukan harus anak ya, bukan harus anak, seorang anak atau anak kecil, bukan. Ini siapapun orangnya. Ya. Ini sebenarnya untuk umum. Tapi sebutan anak itu adalah sebenarnya juga ini ungkapan kasih sayangnya Al-Imam Al-Ghazali. Di barat yang orang lain semuanya tuh di barat toleh, cong gitu ya. Hati-hati cong gitu. Ya, walad. Ya. Ya, jadi bukan harus walad. Hatta orang umur 60 tahun pun bisa baca kitab ini. Bukan hanya untuk anak kecil gitu, bukan ya. Bukan ya, jangan salah paham. Memang artinya anak, cuma maksudnya ini secara umum gitu ya. Karena ibarat Ghazali itu menempatkan dirinya sebagai abul mukminin, orang tuanya orang mukminin. Karena beliau adalah sebagai penerus Nabi Muhammad kan. Penerusnya risalah apa tadi? Warasatul anbiya wal mursalin, otomatis yang mengikuti Nabi derajatnya sama dengan Nabi. Nabi itu ibarat ayah kita gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang mewarisi Nabi itu sama seperti Nabi. Ya. Yang lainnya itu ibarat sebagai bawahannya atau anaknya. Nah, gitu ya. Maka di sini sebutannya adalah al-ayyuhal walad, wahai anak. Jong gitu ya. Ya, jadi sekali lagi ayyuhal walad ini ya semuanya sebenarnya gitu ya. Wabil khusus juga seorang anak kita juga gitu ya, anak muda. Dan sekali lagi siapapun, tidak harus umur muda, orang tua pun bisa dan layak untuk mengamalkan kitab ini. Nah, gitu. Disebutkan pembahasan ya, ini ada syarahnya ini. Pembahasan tentang mata yanfa'u qiraatul ilm. Kapan bermanfaat seseorang itu ketika membaca ilmu atau ketika ngaji. Ngaji kita ini kapan sih manfaatnya? Gitu ya. Jadi ngaji kita ini bisa manfaat, bisa enggak? Nah, kapan manfaatnya? Ya. Disebutkan di awal-awal ya, di awal-awal kita tadi penutupan. Disebutkan ayyuhal walad walau qara'tal ilma mi'a sanah wa jama'ta alaf kitab la takunu musta'iddan wala mustahiqqan li rahmatillah ta'ala illa bil amal. Nah, ini. Jadi ilmu itu manfaatnya ya kalau diamalkan. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu, walaupun ilmunya sak gudang, kitabnya sak kamar full gitu ya, atau kita bikin gedung besar diisi kitab-kitab dan sudah dibaca kitab itu tidak ada manfaatnya kecuali kalau ilmu yang ada di kitab tadi yang sudah kita baca, yang sudah kita ketahui itu diamalkan. Baru kalau sudah diamalkan baru manfaat. Ya. Kalau nggak diamalkan tidak manfaat. Pahala enggak. Siapa bilang dapat pahala? Ya. Ya. Loh, terus berarti rugi dong? Enggak. Kita ketika belajar dapat, ya. Ketika gini nih duduk di majelis ilmu, kita hadir majelis ilmu, saat itu kita dapat pahala. Pahala apa ini? Pahala belajar, pahala thalabul ilm, mau ya? Bukan pahala ilmunya, bukan.
pahala belajar ilmu. Yang nanti yang kata Nabi itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat dan lain-lainnya, dan apa tadi, man ta'allama baban minal ilmi, kemudian apa tadi lanjut hadisnya, man ta'allama baban minal ilmi razaqahullah min haitsu la yahtasib. Itu kan pahalanya kan, itu pahala mencari, bukan pahala ilmu. Dapat kita pahala mencari, tapi setelah kita pulang dari majelis itu kita sudah nggak dapat pahala lagi, sudah hilang, sudah tadi yang sudah selesai pahalanya sudah selesai. Ilmu yang kita bawa ke rumah, ilmu yang kita masukkan dalam hati itu, yang sudah ada di kitab gitu ya, yang sudah kita catat, itu nggak ada manfaatnya, belum bernilai pahala, belum ya. Kapan bernilai pahalanya? Kalau sudah diamalkan ya. Dulu sudah dia pembahasannya ya, walau qara'ta, walaupun kau membaca ilmu atau ngaji gitu ya, mi'asanah 100 tahun, ngaji 100 tahun, terus mengumpulkan kitab, alaf kitab, mengumpulkan 1000 kitab ya, maka itu engkau belum menjadi musta'idan wala mustahiqqan ya, engkau belum layak mendapatkan rahmat Allah dengan ilmu tadi, kecuali kalau sudah diamalkan ilmunya. Kalau belum diamalkan ya sudah habis, nggak ada ya gitu ya. Itu. Ya. Kemudian penutup dari bab ini disebutkan, wa qala Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Hasan Al-Basri, ini seorang tabi'in ya, Al-Imam Hasan Al-Basri, wa huwa Abu Sa'id tabi'i, dia adalah tabi'i, seorang tabi'in. Wa kana imamu ahli Basrah, di ahli Basrah. Wa habrul ummah, paling alimnya umat di zamannya. Habr ini orang paling alim, habr ya. Habrul ummah itu paling alimnya orang di zaman itu. Di Malang ini juga ada yang mendapatkan habrul ummah, tapi dulu, kalau sekarang nggak ada ya, nggak ada. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, itu habrul ummah. Al-Imam Al-Habr gitu ya. Habr itu banyak, orang yang paling alim di zamannya. Alim wa karomah Habib Abdul Qadir bil Fiqih. Beliau ini gurunya Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Ya. Guru murabbinya yang sering cerita ya, itu guru murabbinya. Kemudian Habib Abdul Qadir itu mengangkat Habib Alwi sebagai murid bukan karena kemauan dirinya, tapi atas bisyarah gurunya yang ditarim sana, Al Habib Abdullah bin Umar Syatiri, sama wali kutub ya. Jadi Abdullah bin Umar Syatiri muridnya banyak, salah satunya adalah Al Habib Abdul Qadir bil Fiqih Habrul Ummah. Ini Al Imam Al Habr. Habib Abdul Qadir punya murid Al Habib Alwi, guru kita yang memiliki pondok ini. Jadi sanad ilmu kita ini ke sana ya. Kita kalau ke Habib Alwi itu nanti langsung ke Habib Abdul Qadir bil Fiqih, Habib Abdul Qadir bil Fiqih langsung ke Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Abdullah Umar Syatiri ke Al Habib Abdurrahman Al-Masyhur Sahibul Bughiyah. Nanti ke atas sampai Imam Haddad, terus sampai ya Faqih Muqaddam, terus sampai ke atas. Nah, itu sanad ilmu kita seperti itu. Imam Hasan Basri mengatakan, beliau mengatakan, menceritakan ini, yaqulullah ta'ala, yaqulullah ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah, Allah nanti di hari kiamat itu akan berkata kepada hambanya, yaqulullah, Allah berkata atau Allah berfirman, berkata ya, mengatakan li ibadihi, kepada hambanya,
Di hari kiamat, udkhulu ya ibadi al-jannah birahmati. Udkhulu, masuklah. Ya ibadi, masuklah wahai hamba-hambaku al-jannata, ke dalam sorga, birahmati, dengan rahmatku. Ya. Bukan dengan amal, gitu ya. Jadi hanya masuk surga ini bukan dengan amal, bukan dengan kehebatan kita, atau bukan dengan kehebatan seorang hamba tadi, bukan dengan kehebatan ketakwaan seorang si hamba, tapi murni karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dengan amal, maka nggak ada satupun orang yang bisa masuk surga. Kenapa? Karena amal itu nggak ada jaminan diterima, nggak ada. Ya. Amal itu, kita beramal ini nggak ada satupun yang menjamin, yang tahu, yakin kalau amal kita itu diterima. Kenapa? Karena syaratnya luar biasa, syaratnya itu ketat, gitu ya. Kalau kita nanti baca di beberapa kitab itu ketat sekali. Ya. Di setiap langit ada penjaga. Jadi amal itu nanti setiap seorang hamba kalau beramal, amalnya naik ke langit dibawa oleh malaikat. Kalau amalnya sudah hendak genah, sudah langsung dilemparkan kepada orangnya saat itu juga. Kalau nggak genah ya, nggak genah amalnya, sholat sekarpan gitu ya, wes pokoknya sekarpan lah. Gak menjaga halal apa, gak menjaga sah dan syaratnya, syarat sah dan syarat apa namanya. Kemudian kalau amal itu sudah genah, ibarat sah, kemudian ibarat secara syarat sudah sah, itu pun belum tentu nanti naik ke langit, belum tentu diterima. Jadi ada dalam sebuah hadis disebutkan ada amal itu diangkat oleh malaikat karena sudah sah, ibarat sudah dikawal, dikarak gitu. Ini amal hamba ini dikarak ke atas. Ya, bayang ya kayak orang kalau sudah juara kan gitu ya. Sudah juara, sudah sukses, dia dikarak. Yes, kayak mungkin kalau kita bayangkan kalau Arema menang kan Malang macet kan, ngarak piala, gitu ya. Seperti itu, ngarak piala, ngarak amal yang sudah sah, yang sudah sah sesuai syariat yang diamalkan di bumi, diangkat ke langit oleh malaikat, dikarak gitu ya, dikarak. Masuk ke langit pertama belum tentu lulus ini. Ada malaikat bagian nanti ria, ada malaikat bagian hasud. Amal ini ada hasudnya apa enggak, ada riaknya apa enggak, ada ujubnya apa enggak, gitu ya. Setiap langit itu ada. Masuk langit kedua dikarak lagi, lebih meriah karena sudah lulus di langit pertama. Masuk langit kedua belum tentu diterima. Diperiksa, gitu ya, diperiksa. Ya kayak kita kalau kita mau masuk mana gitu ya, periksa, ya, periksa polisi, ya apa ini kelengkapannya apa enggak, ada apanya apa enggak, gitu ya. Diperiksa satu persatu. Setiap masuk ke langit seperti itu, ke atas. Lulus langit ketujuh sudah, berarti sudah hebat kan? Terus sudah ibarat harapan berhasil sudah ada di ambang. Belum tentu nanti di hadapan Allah juga belum diterima. Maka ada banyak amal itu nanti ketika sudah sampai kepada Allah, karena sudah lulus dari langit pertama sampai ketujuh sudah lulus. Langit ketika sudah masuk ke Allah disampaikan kepada Allah belum tentu juga. Maka banyak yang dikatakan oleh Allah, wahai malaikatku, engkau nggak tahu apa yang saya ketahui. Jadi malaikat pengetahuannya terbatas. Ya. Yang diketahui malaikat, yang diketahui Allah belum tentu diketahui malaikat. Jadi sudah lulus ke langit dari langit 7 terus sampai kepada Allah, itu pun juga belum tentu diterima, saking ketatnya amal. Nah, gitu ya. Ya, makanya kalau ada orang sholat, ibadah, mengharap surga, mengharap pahala dengan amalnya, berarti dia ini merasa sopo kan gitu ya. Kok wanimen gitu ya, merasa dengan amalnya, ya Allah, ana sudah sholat, ya Allah minta pahala. Loh, diterima enggak pahala itu?
Kayak gitu. Ya, gitu ya. Maka hamba-hamba Allah yang mengetahui masalah ini, mereka ini ibadah tidak karena apa-apa. Wes pokoknya kenapa kalau kita mengharap ibadah mengharap surga, kalau diterima, kalau nggak diterima, ya gitu. Ya berarti ibadah ya karena pokok disuruh ibadah, mau terima nggak terima kita nggak tahu, begitu. Ya karena kalau kita mengharap surga, ya kalau lulus, kalau nggak pantas, entek kita gitu ya, nah, gitu. Makanya dikatakan sini oleh Allah, masuklah wahai hambaku ke dalam surga dengan rahmatku. Ya. Waqtasimuha, dan bagilah amal itu, bagilah dengan amal-amal kalian. Bagilah surga itu dengan amal-amal kalian. Kaplingan surga gitu ya. Jadi kita ini harus ibarat sudah mengkapling surga. Tapi bukan kapling pakai uang ya, pakai amal. Ya, cuma tadi tuh kita masuknya ini belum masuk. Apa tadi maksudnya? Bagilah surga itu dengan amal. Saja apa keluar? Kau keluar bukan amal. Rahmat ya Afan. Maksudnya rahmat ini engkau bagilah, atau bisa dikatakan ambillah rahmat itu dengan, raihlah rahmat itu dengan amal. Nah, gitu ya. Bukan surga ya. Caranya mendapatkan rahmat dengan amal, gitu ya. Maka juga dalam hal ini ada hikayah juga, ada seseorang nanti di akhirat itu ketika ada salah satu hamba ketika masuk surga, Allah mengatakan semacam itu, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Ini ada yang mengatakan ini orang Bani Israel. Kalau umatnya Nabi nggak ada. Jadi ada seorang Bani Israel nanti sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat diperintahkan masuk surga dengan rahmat Allah. Orang Bani Israel ini nggak terima. Jadi umat zaman dulu kan umurnya panjang-panjang kan. Orang 1000 tahun, 500 tahun ibadah pada Allah. Lah, satu hamba ini nggak terima. Ya Allah, enggak ya Allah, saya enggak mau masuk surga dengan rahmatmu. Apa? Kenapa? Ya rugi lah saya ibadah 500 tahun. Jadi hamba ini ibadah 500 tahun. Ya. Hebat kan ya? Ibadah 500 tahun, taat kepada Allah 500 tahun tanpa maksiat. Setelah di akhirat suruh masuk surga, disuruh masuk surga dengan rahmat Allah enggak mau. Ya. Enggak ya Allah. Bal bi amali. Tetapi dengan amalku, dengan ibadahku. Paksa ya Allah, enggak. Masuk surga dengan rahmatku, enggak ya Allah, dengan amalku. Oke sudah. Akhirnya sama Allah diperintahkan malaikat, wahai malaikat, ini hamba mokong ini. Ya, tak suruh masuk surga dengan rahmatku, enggak mau. Dia sombong dengan amalnya. Ya sudah. Sekarang amalnya timbangan sudah. Timbang dengan satu nikmat saja. Separuh nikmat, ya separuh nikmat. Apa? Nikmat mata. Jangan dua mata, satu mata aja. Ya. Ditimbang dengan nikmat bisa melihat gini ya. Satu mata ditimbang dengan amal tadi, ternyata nikmat mata tadi mengalahkan amalnya. Entek sudah. Ya. Jadi melihat gini nikmat ya. Jadi baik kalau kita ini dibeli dengan ibadah 500 tahun, satu mata aja nggak nutut. Bisa melihat. Bayar kalau ente nggak bisa melihat, bagaimana kalau ente buta? Ya. Ente buta bagaimana? Nikmatnya kalau ada orang, nikmatnya mata kalau kita melihat, coba bayangkan kalau kita buta. Ya apa nih? Raba-raba gitu ya. Gak lihat konco, gak bisa melihat apa namanya joban gak kemarin ya. Gak bisa. Gak bisa melihat pegunungan, kekuasaan Allah. Walaupun di malam harinya guyur hujan, kan nikmat juga. Ini kalau nggak bisa, kalau nggak punya mata, nggak bisa melihat seperti itu. Orang buta, jak ke sana, ya, perlu buta. Lihat apa rek? Ya, itu apa jawaban? Ini nggak bisa melihat dengan mata. Ya. Nah ini dibeli dengan ibadah 500 tahun nggak nutut. Belum dua mata.
belum nanti bisa pendengaran, lidah bisa makan. Ya tadi buka enaknya seperti itu. Itu 500 tahun ibadah ndak nutut. Ya, so ya, nggak ada yang umur kita. Jadi ibadah kita ini untuk membeli nikmat yang ada dari kita nggak bisa. Nah, makanya aja kalau ibadah nggak usah mengharap apa-apa. Ya. Just ibadah karena perintah Allah gitu aja gitu ya. Latihan niru hamba-hamba Allah yang semacam itu. Nah, akhirnya ya sudah, wahai hambaku, ente masuk sudah. Masuk ke neraka itu. Kenapa? Ya karena itu sudah punya amal. Amal itu sudah habis. Amalnya habis. Mana? Ya. Amalnya habis sudah. Amalnya habis. Gara-gara engkau sudah apa tadi? Kena apa tadi? Nikmat tadi. Akhirnya ngaku, ya Allah sudah. Ya sudah nyerah. Sekarang ya Allah masukkan surga dengan rahmatmu, bukan dengan amalku. Sudah masuk surga. Nah, dia. Ini cerita yang lain. Kemudian berikutnya ayyuhal walad, ini pembahasan yang lain. Ayyuhal walad, wahai seorang anak, malam ta'mal lam tajidil ajr. Apa yang kau tidak amalkan, maka engkau tidak mendapatkan pahala. Malam ta'mal, malam ta'mal lam tajidil ajr. Apa yang kau enggak amalkan, apa yang kau enggak kerjakan, yang enggak mendapatkan pahala. Kita sudah tahu ilmunya sholat tahajud, kita tidak mengamalkan nih, kita tidak dapat pahala tahajud. Kita tahu kalau sedekah itu pahalanya besar, kita nggak sedekah ya nggak dapat sedekah. Nah, gitu ya. Jadi pahala itu bisa diraih kalau ada amal, gitu ya. Ya kalau nggak ada amal ya apa lagi? Nah, ya. Hukiya anna rajulan min bani Israil abadallahu ta'ala sab'ina sanah. Diceritakan ada seorang lelaki min bani Israil, dari bani Israil, abadallaha sab'ina sanah, menyembah ibadah kepada Allah sab'ina sanah selama 70 tahun. Ibadah kepada Allah 70 tahun. Ya. Jadi orang dulu seperti itu ya. Orang dulu tuh hebat-hebat. Ibadah 1010 tahun, sampai ada yang tadi 500 tahun kita ceritakan tadi. Nah, kita umpamanya Nabi ini ya jarang, nggak bisa ya. Bisa umur piro kita ini? Berapa tahun umur kita? Ibadah kita sudah berapa? Itu pun setiap hari nggak digunakan ibadah terus. Ya. Kalau kita mau ibadah terus menerus ya khalwah, nggak keluar, nggak hapian ya, nggak hapian, khalwah di kamar atau dalam gua, terus gak metu-metu, nggak ketemu orang, ibadah, baru itu dikatakan ibadah terus menerus. Tapi kalau kita kan nggak ibadah terus menerus, ya paling sholat 5 waktu 5 menit kali 5, ya mentok 10 menit itu sudah lama. Atau anggaplah 15 menit sak wiritannya. 15 menit kali 5 itu ibadah wajib kita. Tambahannya ya jarang-jarang. Ya untung ada taklim ya, ada taklim ngaji 1 jam. Kalau nanti kita nggak liburan itu hari normal ngaji mulai jam 7 sampai duhur, itu sudah alhamdulillah. Ya berarti waktu kita terisi lumayan. Nggak ada taklim ya kita nganggur. Nah, gitu ya. Ya contohnya kalau kita liburan, ya mulai kita kemarin libur, mulai setelah ujian sampai sekarang, ngopo tiap hari kita nih? Pagi sampai duhur lapo. Oh ya. Lah. Ya mungkin sepak bola, cedak-ceduk nganggur. Setelah duhur asar mau nunggu asar ini lapo. Ya. Bukan ibadah namanya nih. Ya. Jadi ibadah berarti ibadah terus menerus. Nah, ini ibadah 70 tahun berarti waktunya ini digunakan ibadah terus. Ibarat khalwah gitu ya. 70 tahun.
Jarang orang bisa khalwah itu, jarang. Kalau zaman sekarang. Ya. Khalwah di kamar, nggak ketemu orang, ibadah terus menerus, wiritan, sholawat, nanti makan, setelah makan ibadah lagi, istirahat sebentar, ibadah lagi. Oh jarang gitu ya, nggak ada zaman sekarang. Kalau ada, metu-metu jadi wali kutub, ya nggak ada nih. Sekarang yang ada, insya Allah kalau tidak salah nih di Darul Hadis, Habib Muhammad bin Abdullah bin Fiqih itu sampai sekarang masih khalwah, sudah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih tidak keluar mana-mana, dalam kamar, nggak ketemu orang, ya mungkin ketemu istrinya tok ya, ibadah, tidak pernah keluar. Selain itu nggak ada, belum ada. Ya, Habib sama Abu Bakar As-Segaf 20 tahun ibadah khalwah, maklum metu-metu jadi wali kutub. Nah, ini zaman dulu umat Bani Israil ada sampai ibadah 70 tahun. 70 tahun. Tapi umat Nabi itu keistimewaannya, Allah karena sayang pada umatnya Nabi, walaupun kita ini agak malas-malas begini ya, tapi kita disayang oleh Allah. Ya, sama Allah dikasih waktu yang istimewa, apa tuh? Lailatul Qadar. Ya, yang bisa mendapati ini satu kali satu malam saja itu sudah sama seperti ibadah 80 tahun lebih, 84 tahun, ya 84 tahun lebih, sedikit. Ya. Ini ada di Ramadan, di sebulan ini, sebulan ke depannya. Nah, makanya kalau malam-malam Ramadan ini jangan banyak, ya apa namanya, nggak usah nonton bersama gitu ya, nggak usah banyak jakong, ya jakong nggak apalah, cuma sebentar. Fokuskan ibadah pada Allah, mbuh mutola'ah lah, mbuh apa namanya, baca sholawat, mbuh baca Quran gitu. Kemudian jadi bumbung di Ramadan. Kalau kita dapatkan nanti satu kali dapat sama ngungkuli ini, ya ngungkuli umur ibadah 70 tahun dari Bani Israil. Kemudian faradallahu ta'ala an yajluhu alal malaikah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin anjajlu, jala yajlu, jala itu ingin menampakkan ya. Allah Ta'ala ingin menampakkan kehebatan hamba tadi alal malaikati, kepada para malaikatnya. Jam berapa ini? Ingin menampakkan kepada para malaikatnya. Fa'arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruh ma'annahu ma'adil kal ibadah la yalik bihi dukhulul jannah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan seorang malaikat, bukan seorang ya, Allah Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk menghampirinya dan yukhbiruhu, dan memberi kabar kepada dia, annahu, bahwa dia orang tadi ya, yang ibadah 70 tahun tadi, ma'atil kal ibadah, dengan ibadahnya itu, dengan ibadah yang selama itu 70 tahun, la yaliku bihi dukhulul jannah, dia tidak layak masuk ke dalam surga. Diuji sama Allah. Jadi Allah Ta'ala ingin menampakkan, jadi Allah sudah tahu bahwa hamba ini adalah hamba yang hebat, hamba yang ikhlas ibadahnya karena Allah, bukan karena apa-apa. Hanya Allah ingin menampakkan kehebatan si hamba tadi kepada para malaikatnya. Allah mengutus Allah mengutus malaikat mengabarkan kepada dia bahwa ibadahnya tidak layak untuk masuk surga. Ibadah yang selama 70 tahun tadi tidak layak masuk dalam surga. Falamma balaghahu, maka tatkala malaikat menyampaikan pesan tadi, ini pesan dari Allah. Ya, malaikat bilang pada tadi si hamba bahwa dia ibadah 70 tahun tetap tidak bisa masuk surga. Nah, gitu. Sampaikan pada si hamba tadi, qalal abid, si abid tadi menjawab, si abid tadi menjawab, nahnu khuliqna lil ibadah. Apa katanya? Wahai malaikat, kami ini diperintahkan untuk ibadah.
Fayam bagilana anak Buddha, maka layak kita untuk menyembah Allah. Kita ini diperintahkan untuk menyembah Allah, untuk ibadah, maka kita layak ibadah, nyembah pada Allah. Kita ini tidak ngurusi sorga, gitu ya. Kita umur ibadah 70 tahun ini tidak ngurus sorga. Lah ngurus sorga, wala ngurus neraka, nggak tahu nanti. Mau nanti neraka, mau nanti sorga. Kenapa? Karena dia merasa hamba ini ibarat benda mati yang dimiliki seorang majikannya, buat huncal nang di, buat terserah. Ya, gitu. Kayak kita kita punya HP ini. Ini kan HP milik saya. Ini HP ini ibarat si hamba tadi ya. Mau tak banting, mau tak saku, terserah. Kalau ada HP ini sampai mokong, berarti HP kurang ajar ini. Ya Allah, jangan banting, kalau saya ini gak lapo-lapo. Ini berarti HP kurang ajar ya. Nah, ini si hamba tadi gitu, menempatkan dirinya seperti si HP ini. Apa jari Allah sudah gitu, apa jari Allah terserah. Mau masuk neraka, mau surga terserah. Saya diperintahkan untuk ibadah, wes tok gitu tok. Maka si malaikat tadi, falamma raja'al malak faqala ilahi, wahai Allah, maka tatkala raja'a kembali siapa al malaku malaikat, kembali kepada dia, kembali kepada Allah. Qala mengatakan dia, ilahi wahai Allah Tuhanku, anta a'lam bima qala, engkau lebih tahu terhadap apa yang ia katakan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, berkata, idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karam la nu'rid anhu. Kalau dia diberi kabar semacam itu, diberi kabar 70 tahun tidak manfaat ibadahnya, gitu ya katanya. Dia tidak ngefek, dikasih seperti itu, karena dia tidak manfaat penting anak ibadah. Orang saya ini cuma diperintah untuk ibadah, tidak ngurusi apa-apa, gitu ya, saking ikhlasnya tadi. Kalau dia tidak berpaling dari ibadah kami, dari menyembah kami, tetap gitu kata. Kalau siapa tetap menyembah kami, diberi kabar semacam itu, tetap tidak goyang hatinya, maka fanahnu ma'al karam la nu'rid anhu. Maka kami ma'al karam, beserta al karam. Karam ini maknanya kelemanan Allah. Ya, ma'al karam, maka kami dengan kalau dari kelemanan, dengan kelemanan kami, la nu'rid anhu, tidak akan berpaling dari dia, tetap ya. Kami juga tidak akan berpaling dari dia. Kalau dia tidak berpaling dari dari ibadahnya, tidak berhenti dari ibadah, tetap walaupun dikasih kabar semacam itu, maka kata Allah, kami juga tidak akan berpaling dari dia. Maka katanya, ishhadu ya malaikati anni qad ghafartulah, saksikan wahai para malaikatku, anni qad ghafartulahu, sesungguhnya aku sungguh telah mengampuni dia.